Tak terasa, keluarga besar yang menempati rumah asri di kawasan Menteng itu telah hidup bersama selama 5 tahun. Mereka hidup dalam kebahagiaan tanpa adanya konflik yang berarti. Satu dan yang lain mampu beradaptasi dengan baik. Hari demi hari dilalui dengan penuh sukacita. Semua berjalan normal seperti keluarga lainnya. Hingga suatu hari, Prita yang telah menginjak dewasa membanting pintu kamarnya dengan keras. Ia melangkah gontai dan menahan kekecewaan mendalam. Prita pergi ke dapur mencari Bi Inah. Begitu melihat sosok wanita tua yang sangat setia padanya itu, Prita langsung memeluk Bi Inah dan berkata dengan tangis tertahan, "Bi, mengapa lelaki di mana-mana sama saja ya? Mereka semua egois." Hati Bi Inah mencelos. Selain kaget dengan perilaku putri majikannya itu, Bi Inah juga merasa ketakutan. Ia sedang memikirkan kejadian terburuk yang baru saja Prita alami. Apakah Prita memergoki ayahnya punya hubungan asmara dengan Den Bobby? Aduh, bagaimana bila hal itu benar-benar terjadi? Batin Bi Inah dengan panik dan kalut. Tapi buru-buru Bi Inah menghilangkan pikiran buruk itu. Mengapa ayah punya hubungan sama wanita nggak pernah bicara sama Prita, Bi? Dan Bibi tahu nggak? Ternyata ayah telah berhubungan dengan wanita itu ketika ibu masih hidup. Ayah tega banget ya mengkhianati ibu. Sampai kapanpun Prita nggak akan pernah mau menerima orang yang bernama Laras itu ada dalam keluarga ini. Ujar Prita berapi-api. Aku benci banget dengan wanita penggoda suami orang. Lanjut Prita lagi. Suaranya tercekat oleh tangis yang tak bisa lagi dibendungnya. Ah, betapa leganya hati Bi Inah. Jadi, rupanya Prita belum mengetahui kejadian yang sebenarnya. Non Prita, kalau soal itu Bibi nggak bisa kasih komentar. Biarlah ayah non yang menentukan pilihannya sendiri. Terkadang sebagai anak, kita hanya bisa berdoa semoga orang tua kita bisa bahagia, siapapun pilihannya. Ujar Bi Inah. Tapi Bi, wanita itu telah membuat ayah lupa akan segalanya. Pantas saja dulu ibu sering berantem sama ayah. Ternyata ada wanita lain dalam kehidupan ayah. Ujar Prita dengan gusar. Rasanya sebentar lagi tangisnya akan meledak. Bi Inah buru-buru mencari tisu dan menyodorkannya pada Prita. Sambil mengusap air matanya, Prita berlari ke kamarnya. Ia mengurung diri dan meluapkan kesedihannya di atas bantal. Beberapa jam yang lalu, tanpa sengaja, Prita menemukan ponsel ayahnya yang tergeletak di meja makan. Ia baru saja selesai sarapan dan teringat berniat akan mengirim pesan untuk temannya. Kebetulan pulsa di ponselnya habis, maka ia pun berniat meminjam ponsel Didi. Tanpa sengaja, Prita membaca pesan yang baru saja masuk di ponsel ayahnya. Emosi gadis remaja itu bergejolak seusai membaca sebuah pesan dari seorang wanita bernama Laras untuk ayahnya. Isi pesan itu sudah cukup menjadi bukti bahwa Didi memiliki wanita lain. Hai Melok, sudah sarapan? Aku harap kamu mengingatku pagi ini. Masih ingat kan? Bulan depan kita akan merayakan hari jadian kita. Nggak terasa kita sudah melewatkan 5 tahun bersama-sama dengan begitu indah.
Sekarang aku sudah di kantor. Sampai ketemu nanti. I love you, my dear. Jadi ternyata selama beberapa tahun terakhir ayahnya telah berselingkuh dengan wanita lain, gumam Prita. Tapi apakah aku berhak melarang ayah berhubungan dengan wanita itu? Wanita ini telah menghancurkan semua harapan ibu. Dan wanita itu jugalah yang menjadi salah satu penyebab kematian ibu. Ada pertentangan batin dalam diri Prita saat menyadari kenyataan pahit ini. Kedua pipinya telah basah oleh linangan air mata. Tiba-tiba saja ia melonjak kaget ketika Didi muncul dari balik pintu kamarnya. Dengan gerakan cepat, Prita segera menghapus sisa air mata di wajahnya. Didi heran, tak kala menjumpai putri sulungnya bermata sembab seperti habis menangis. Kok kamu belum berangkat, sayang? Apakah kamu habis nangis? Ada apa? Mau nggak kasih tahu ayah? Jangan-jangan kamu sedang jatuh cinta ya? Didi berusaha membuat Prita tersenyum dan mau menceritakan apa yang sedang terjadi. Tapi Prita tetap memasang muka masam dan memalingkan wajahnya. Ya, nanti malam Prita mau bicara sama ayah dan Om Bobby setelah makan malam. Prita sekarang berangkat kuliah dulu. Nada bicara Prita terdengar dingin. Setelah merapikan tas dan buku-bukunya, Prita mencium pipi Didi sekilas. Lalu ia melangkah keluar kamar dengan perasaan gamang. Ucapan Prita barusan mengusik perasaan Didi. Ia merasakan sebuah firasat buruk tentang hal ini. Mengapa Prita tiba-tiba ingin bicara sama aku dan Bobby ya? Batin Didi. Tingkah laku Prita membuat Didi tak bisa memfokuskan pikirannya. Ia merasa penasaran hingga tak mampu menyelesaikan pekerjaannya dengan baik. Akhirnya, Didi memutuskan pulang ke rumah lebih awal siang itu. Ia berusaha mencari jawaban atas keanehan perilaku Prita hari ini. Sesampainya di rumah, Didi merebahkan kepalanya di sandaran kursi. Ia mengeluarkan sebatang rokok dari saku bajunya dan menyalakan rokok itu dengan tergesa-gesa. Didi juga meminta Biinah menyajikan secangkir kopi pahit untuknya. Tiba-tiba saja lamunannya buyar oleh dering ponsel dari Bobby. Halo Di, sudah bangun sayang? Sedang ngapain sekarang? Suara Bobby terdengar sangat riang di seberang sana. Sudah Bob, ujar Didi singkat. Sayang, mengapa kamu gak balas pesanku? Kamu baru bangun tidur ya? Ya udah, yang penting kamu baik-baik ya. Bobby langsung memutuskan teleponnya. Setelah menutup tanda end call, Didi merasa tak enak hati. Dengan sigap dibukanya pesan yang masuk sepanjang pagi ini. Dengan teliti ia baca satu persatu. Aduh, mati aku. Batin Didi menjerit. Apakah Prita tadi membaca pesanku ya? Dengan pikiran kacau, Didi berpamitan pada Biinah. Bi, saya jalan dulu ya. Makasih kopinya. Didi tak sanggup membayangkan apa yang sedang dipikirkan Prita saat ini. Ia tak ingin Prita marah karena pesan yang dibacanya pagi ini. Didi terlalu menyayangi kedua putrinya dan ia tak ingin menyakiti perasaan mereka sekecil apapun. Ia juga tak mampu menghadapi bila ternyata Prita marah karena pesan tersebut. Aduh Prita, ayah belum siap kamu hukum dengan cara begini. Seandainya ayah punya salah dalam membesarkan kamu, tolong maafkan ayah ya. Tanpa sadar kalimat itu keluar dari mulut Didi. Sambil mengusap keningnya yang mulai berkeringat, Didi kembali berpikir. Bila itu yang terjadi, aku rasa nanti malam ayah nggak akan sanggup menghadapi amarahmu nak. Ayah sudah tua dan hanya ingin hidup tenang tanpa ada masalah.
gumam Didi dengan sedih. Malam itu, mereka bertiga duduk di meja makan. Mata Prita memandangi ayahnya dengan tatapan tajam. Sikap Bobby pun tampak kaku. Prita baru membuka mulutnya ketika Laura telah masuk ke kamarnya. "Sudah cukup lama ayah membohongi Prita dan ibu," ujar Prita dengan suara dingin. Perasaan Didi semakin tak karuan, tapi dia berusaha tenang dan sabar mendengarkan ungkapan hati putri sulungnya. "Maksud kamu?" tanya Didi singkat dan mencoba memandang wajah anaknya dengan lembut. Sementara itu, Bobby yang duduk di sampingnya hanya bisa tertunduk lemas. Jujur, ia tak ingin berada dalam situasi tak mengenakan seperti sekarang. Ia tak ingin melihat wajah Didi yang merasa bersalah karena Prita mengetahui kehadiran Laras. "Ayah berselingkuh dengan wanita yang bernama Laras. Ayo, akui itu ayah. Selama 8 tahun. Bayangkan ya, 8 tahun. Ini berarti ayah telah mengkhianati ibu. Om Bobby, ayah jahat, ayah pengkhianat," ucap Prita dengan histeris. Gadis itu sudah tak mampu menahan gejolak hatinya. Ia sakit hati dan hancur menyadari bahwa penderitaan ibunya terjadi akibat perbuatan ayahnya sendiri. Ayah yang selalu dikagumi dan dihormatinya. Meskipun Prita marah, namun Didi merasa sedikit lega. Ia menyangka Prita sudah tahu siapa sebenarnya Laras. Ia tak ingin hati Prita semakin hancur bila mengetahui bahwa ayahnya adalah seorang homoseksual. "Pokoknya Prita nggak mau ada wanita itu hadir di antara kita. Bukankah kita sudah cukup bahagia hidup seperti ini? Dan ayah boleh memilih wanita lain asal bukan wanita itu," ujar Prita dengan suara melengking. Tak lama kemudian Prita berdiri dan meninggalkan mereka di ruang makan. Didi dan Bobby termangu oleh kalimat terakhir Prita barusan. Mereka tersentak ketika mendengar suara pintu yang dibanting keras oleh Prita. Mata Didi dan Bobby saling berpandangan, tanpa tahu harus berbuat apa menghadapi peristiwa tadi. Mereka hanya berpandangan dalam diam. Sejak kejadian malam itu, Prita tak pernah menyinggung lagi masalah Laras. Didi juga menjadi lebih berhati-hati dan tak pernah lagi meninggalkan ponselnya di sembarang tempat. Ponsel itu selalu dibawanya kemanapun ia pergi. Sementara Prita memutuskan tidak mau tahu lagi dan memikirkan siapa wanita bernama Laras dalam ponsel ayahnya. Ia memilih untuk berkonsentrasi pada kuliahnya. Ia tak ingin masalah pribadi ayahnya mengacaukan nilai-nilainya. Prita termasuk anak yang pandai. Ia selalu berhasil mendapatkan nilai-nilai yang membanggakan. Tapi, meskipun otak Prita sangat encer, ia tidak bisa membaca ada hubungan istimewa di antara ayahnya dan Om Bobby yang begitu disayanginya. Malam berikutnya, suasana hening mencekam kembali menyelimuti acara makan malam di rumah Bobby. Laura yang tidak tahu apa-apa juga bertanya-tanya, ada apa gerangan yang sedang terjadi? Ketika ia disuruh Didi untuk pergi ke kamarnya, ia menurut saja. Tapi dalam hati ia mengerti, pasti ada pembicaraan yang tidak boleh didengarnya. "Oke, ayah tidak akan berhubungan lagi dengan wanita yang bernama Laras itu," ujar Didi sambil memberikan isyarat mata pada Bobby yang menyiratkan bahwa hanya mereka berdua yang mengerti. Prita tak bergeming dari kursinya. "Dan ayah mau berjanji tidak akan pernah mencari pengganti ibumu. Ayah bukan pengkhianat. Hanya ada satu wanita dalam hidup ayah, dan itu adalah ibumu," ujar Didi lirih. Tanpa menunggu jawaban Prita, Didi bangkit dari duduknya dan menuju kamarnya.
Ia berbaring dengan posisi telentang seraya menatap langit-langit kamar. Pikirannya berputar-putar menghadapi permasalahannya dengan Prita. Jauh di lubuk hatinya, sebenarnya Didi yakin bahwa saat-saat seperti sekarang pasti akan menghampirinya. Hari di mana putri sulungnya yang cerdas itu menuntutnya menjelaskan rahasia yang disimpannya rapat selama ini. Setelah kepergian Didi, Prita masih terpekur di kursinya. Ia tertunduk dengan sedih, lidahnya keluh. Bobby hanya bisa memandangnya dengan iba. Prita, percayalah pada ayahmu. Dia pasti akan memberikan yang terbaik untukmu. Jangan paksa ayahmu untuk berpikir lebih jauh. Om cuma ingin mengingatkan kalau ayahmu itu sangat mencintai kalian dan juga ibumu, ucap Bobby lembut sambil membelai rambut Prita. Om Bobby tahu gak sih, Prita sudah baca pesan ayah yang dikirim oleh wanita bernama Laras itu. Om Bobby jangan cepat percaya dengan apa yang dikatakan ayah tadi, jawab Prita dengan wajah sedih. Bobby hanya bisa menelan ludah mendengar kalimat Prita. Wajahnya terasa panas. Itu pasti pesan darinya, gumam Bobby dalam hati. Untung Prita tidak mencatat nomor ponsel Laras, atau lebih buruk lagi, Prita tidak menghafal nomor ponselnya. Oke sayang, sekarang biarkan ayahmu berpikir dulu dengan tenang. Kita harus menghargai apapun keputusannya nanti. Karena di hari tuanya ini, ayahmu dan Om Bobby hanya ingin memikirkan kebahagiaan kamu. Dan hanya itulah yang membuat kami bahagia. Bobby berusaha keras untuk menenangkan hati Prita dan membuatnya percaya dengan semua ucapannya. Dan tampaknya ia mulai berhasil. Wajah Prita menunduk lemah mendengar kalimat-kalimat Bobby barusan. Hati gadis itu sedikit melunak. Ia mulai dihinggapi perasaan bersalah akibat sikapnya yang terlalu keras. Sesudah mengakhiri obrolannya dengan Prita, Bobby segera masuk ke kamarnya. Ia menyempatkan diri mengintip keadaan Didi. Bobby ingin tahu apakah Didi sudah tertidur atau belum. Dan ia melihat Didi sudah tertidur pulas di atas ranjangnya. Mungkin stres yang dialaminya beberapa hari terakhir membuat tubuhnya lebih gampang capek. Bobby pun menutup pintu penghubung kamar mereka pelan-pelan. Dengan penuh perasaan tak menentu, Bobby pun merebahkan tubuhnya di ranjang. Kini giliran pikiran Bobby melayang-layang. Ia teringat kejadian sore ini. Bobby bertemu dengan Harry yang sengaja singgah di kantornya untuk menawarkan sebuah proyek rumah. Entah mengapa perasaannya mengatakan bahwa Harry mencari-cari alasan untuk bertemu dengannya. Apalagi proyek rumah itu sebenarnya adalah tempat tinggal pribadi yang akan dibangun Harry di pusat kota Jakarta. Toh dia bisa mencari arsitek lain yang lebih oke darinya. Harry pun pasti mampu membayarnya. Bagaimana kabar Didi? Tanya Harry dengan tenang ketika mereka bertemu di sebuah hotel bintang 5 di kawasan Senayan. Apakah dia masih sering cemburu padaku? Tanya Harry dengan gayanya yang santai. Bobby selalu menyukai gaya Harry yang bisa bersikap santai dalam kondisi apapun. Ya masihlah Her, kamu memang pantas dicemburuin kok. Mereka berdua pun tertawa lepas. Harry merasa sangat bahagia mendengar perkataan Bobby barusan. Dan malam itu, Bobby kembali mengingat pertemuannya dengan Harry. Hal itu membuatnya tak bisa tidur dengan nyenyak. Bob, aku berangkat dulu ya, ujar Didi singkat. Langkah kakinya tampak terburu-buru.
tangannya sibuk memegang bundelan kertas dan beberapa kalkir berisi denah bangunan. Rencananya, ia akan menggarap pembangunan sebuah townhouse elit. Tidak seperti biasanya. Didi yang biasanya tampil penuh semangat di pagi hari justru terlihat lesu hari itu. Hal ini terjadi akibat peristiwa semalam masih membekas di hatinya. Didi masih terpukul oleh ucapan Prita. Penderitaan batin Didi makin bertambah ketika ia melihat Bobby dan Harry sedang berduaan dalam mobil Harry kemarin. Sebelum pulang ke rumah kemarin, Didi melihat mereka berbincang dengan cukup intim. Entah apa yang mereka bicarakan, tapi mata hati Didi telah terbakar api cemburu. Ia cemburu melihat keduanya tertawa lebar dan tampak bahagia sekali. Saat Didi ingin menanyakan hal itu pada Bobby di sore harinya, Bobby sepertinya tidak bicara jujur. Didi menangkap sinar kebohongan di mata Bobby. Sekarang, Didi merasa hidupnya sedang berada di ujung tanduk. Ia takut kehilangan kasih sayang Prita dan Bobby. Keduanya bagaikan oksigen yang ia hirup setiap hari. Seharian penuh Didi larut dalam lamunannya. Sempat terpikir olehnya apakah hal ini adalah karma yang harus ditanggungnya. Karma karena ia telah meninggalkan Intan demi Bobby. "Ayah kok belum pulang, Om?" tanya Prita pada Bobby. Sudah 3 jam mereka menunggu kedatangan Didi. Hingga akhirnya mereka memutuskan memulai makan malam terlebih dahulu. Didi sendiri belum memberi kabar kapan ia akan tiba di rumah. Bobby sudah menunggunya sejak pukul 6 sore. Namun ia tak kunjung tiba. Berkali-kali Bobby berusaha menghubungi ponsel Didi, tapi sia-sia. Bobby masih berpikir mungkin ponsel Didi sedang bermasalah atau mengalami gangguan sinyal. Prita pun mulai cemas karena ayahnya tak kunjung pulang. Ia berpikir, apakah peristiwa semalam telah membuat ayahnya tersinggung? Rasa bersalah mulai menyelimuti hati Prita. Ia hanya bisa mondar-mandir di ruang tengah dengan penuh kebingungan. Berulang kali ia menggigit kukunya. Sekilas ia melihat Bobby pun tampak gelisah. Prita mulai menyadari kesalahannya. Seumur hidup dia tidak pernah marah dan berkata kasar kepada ayahnya, seperti semalam. Perasaan bersalah itu semakin menggelayuti pikirannya. Prita baru menyadari betapa ia masih membutuhkan ayahnya saat ini. Ia tak ingin ayahnya berubah dan tidak menyayanginya lagi. Linangan air mata mulai membasahi pipi Prita ketika jarum jam menunjukkan pukul 2 pagi. Didi masih belum pulang juga. Prita masih duduk di ruang tamu dan mengintip pintu pagar dari balik gorden sambil terisak. "Ayah di mana?" tanya Prita dengan suara lirih. Maafkan segala dosa dan tingkah laku Prita tadi malam. Tidak sepantasnya Prita membuat ayah menjadi marah seperti ini. Jangan hukum Prita dengan cara seperti ini. Isak tangis Prita semakin kencang ketika Bobby menghampirinya dan mengelus kepalanya dengan penuh kasih sayang. Dalam keadaan bingung, Bobby juga tak bisa tidur. Kepalanya tegang sekali. Apakah benar hanya karena Prita bertanya seperti tadi malam hingga Didi tidak pulang? Atau karena ada masalah lain? Batin Bobby yang mulai berpikir yang tidak-tidak. Bobby mulai dihinggapi ketakutan, sekaligus kecemasan yang memuncak, karena Didi belum pulang tanpa memberi kabar. Pikiran Bobby mulai kacau. Apakah Didi sedang mencari tahu kisahku di masa lalu? Mungkinkah ia melihat-lihat benda-benda di lemariku dan menemukan sesuatu yang membuatnya sedih dan cemburu? Aduh, mudah-mudahan tidak. Rasanya semua benda-benda kenangan lama itu sudah kumusnahkan. Sejak bertemu Didi, aku tak lagi ingin menyimpan kenangan dengan pria lain. Hanya kamulah seorang yang kuharapkan bisa mengisi hari tuaku. Demikian pula sebaliknya.
jerit Bobby dalam hati. Sebaik doa mengalir pelan dari bibir Bobby. Ia berharap Didi baik-baik saja, dimanapun ia berada saat ini. Sementara itu, Prita mengurung diri di dalam kamarnya. Ia memaksa memejamkan matanya. Namun, pikirannya tak berhenti bertanya di mana ayahnya berada. Ia mencoba untuk berpikir positif dan memejamkan matanya. Namun, otaknya tak mau diajak kompromi. Ia tak bisa melepaskan pikiran dari sosok ayahnya. "Aduh, Den, kok tidur di sini?" tanya Bi Inah saat menemukan Didi sedang terbaring di pinggir jalan depan rumahnya. Kepanikan menjalar di sekujur tubuhnya. Wanita paruh baya itu segera berlari masuk ke rumah dan memanggil Bobby. "Den Bobby, tolong!" ujar Bi Inah seraya tak henti-hentinya mengetuk pintu kamar Bobby. Bobby yang baru bisa tertidur saat fajar hampir tiba terbangun mendengar teriakan Bi Inah. Kepalanya terasa pening, hatinya gusar karena tak cukup tidur semalam. Ia membuka pintu dengan gerakan kasar. "Ada apa, Bi?" tanya Bobby dengan suara parau dan mata sembab. "Anu, Den, Didi terkapar di depan rumah. Saya nggak kuat untuk bawa dia masuk." Tanpa menunggu reaksi Bi Inah, Bobby melesat keluar mencari Didi. Ia melihat tubuh Didi terlentang di samping trotoar di depan pagar rumah. Mendengar suara ribut-ribut di pagi hari, Prita dan Laura ikut terbangun. Mereka pun segera mencari sumber keributan di rumah itu. Di luar, Bobby berusaha membangunkan Didi. Ia menepuk-nepuk pipinya dengan cukup keras. Namun Didi tak juga menunjukkan reaksi apapun. Lalu Bobby pun mengguncang tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Didi, bangun!" ulang Bobby berkali-kali. Didi tak bergerak. Akhirnya, Bobby menggendong tubuh Didi dan membawanya masuk ke dalam rumah. Ia membaringkan tubuh Didi di atas sofa ruang tamu. Aroma alkohol masih membekas kuat dari hembusan napasnya. Rupanya, Didi mabuk semalam, batin Bobby. Kedua putri Didi terlihat panik tak kala melihat ayahnya terkapar tak berdaya di atas sofa. Namun Bobby berusaha meyakinkan mereka bahwa Didi akan baik-baik saja. Ia menyuruh Prita dan Laura segera mandi dan bersiap ke sekolah. Bobby mengatakan bahwa ia akan merawat ayah mereka dengan baik. Tak lama setelah Prita dan Laura berlalu, Bobby memapah Didi ke kamarnya. Ia segera mengambil air hangat dan membersihkan wajah dan tubuh Didi dengan penuh kasih sayang. Setelah itu, Bobby mengganti baju Didi yang telah kotor dengan piyama bersih. Didi masih belum terbangun juga. Bobby memutuskan meninggalkan Didi di kamar dan menemui anak-anaknya. "Om Bobby, ayah nggak apa-apa kan?" tanya Prita dengan penuh ketakutan. "Nggak apa-apa sayang, mungkin ayahmu ingin sendiri dulu. Lebih baik kita tidak mengganggunya ya. Sekarang biarkan dia istirahat agar sehat dan segar kembali," ucap Bobby dengan bijak. Prita hanya bisa mengangguk lemah mendengar ucapan Bobby. Tapi ia yakin ayahnya telah mengalami saat-saat yang sulit. Prita kembali didera perasaan bersalah melihat kondisi Didi yang tampak menyedihkan. Sepanjang hari ini, beberapa kali Prita mengamati betapa Bobby sangat menaruh perhatian pada ayahnya. Ia belum pernah melihat dua orang pria bersahabat dengan begitu mesranya. Gadis belia itu merasa beruntung telah bertemu dengan orang sebaik Bobby. Namun ada sedikit perasaan aneh di hatinya ketika mengamati kemesraan ayahnya dan Bobby. Sayangnya, Prita tidak bisa menemukan penyebabnya. Tapi di balik keanehan hubungan ayahnya dan Bobby, Prita tetap menyayangi Bobby. Ia telah memberikan banyak hal dalam hidupnya, apalagi sejak ibunya meninggal. Bobby datang bagaikan seorang malaikat yang berusaha memperbaiki semua kerusakan dalam kehidupan mereka. Karena itulah Prita tidak ingin menjauhkan Bobby
dari keluarganya.